warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wisma Indah dengan NIM 19022050 dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, dalam mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan, kita akan membahas tentang konsep dasar supervisi pendidikan di sekolah. Supervisi terdiri dari dua kata, yaitu super dan vision. Super artinya segala sesuatu yang nilainya melebihi dari kebanyakan yang biasa dilakukan oleh orang lain. Kata super barangkali bisa kita tumpangkan kepada Superman, Superboy. Kenapa dia menjadi Superman? Karena memang kemampuan skill yang dimilikinya itu melebihi kapasitas normal yang dimiliki oleh orang lain. Vision, misalnya dia Superman, dia bisa terbang. Manusia lain gak ada yang bisa terbang. Ketika kacamatanya dibuka, pandangannya bisa menembus sekian kilometer ke depan. Sementara manusia lain tidak akan bisa, makanya dia disebut sebagai super. Nah, dalam kegiatan supervisi ada kata kedua yang namanya vision. Pandangan yang jauh ke depan, artinya orang lain belum memikirkan, dia sudah punya perspektif tentang itu. Artinya selangkah lebih maju pikirannya untuk menelaah, untuk menganalisis dan melakukannya. Orang baru berencana, tetapi dia sudah melaksanakan. Ini manifestasinya dari siapa sebenarnya? Orang-orang yang kita sebut sebagai pelaku supervisi, yang melaksanakan kegiatan supervisi, yang orangnya kita sebut sebagai supervisor. Jadi, tolong diingat, yang melakukan kegiatan supervisi kita menyebutnya dengan supervisor, sedangkan kegiatannya disebut supervisi. Nah, secara histori, dulunya atau mula-mula kegiatan ini diterapkan di sekolah atau konsep supervisi yang kita anggap masih sangat tradisional, yaitu pekerjaan masih berupa inspeksi, kegiatannya masih dalam bentuk pengawasan atau mengawasi, atau kadang-kadang ada indikasi mencari kesalahan atau menemukan kesalahan dengan tujuan untuk kemudian diperbaiki. Jadi, perbaikan boleh atau bisa dilakukan setelah dicari yang ini kesalahan. Padahal dari konsep supervisi sebenarnya bukan mencari kesalahan, tetapi proses melakukan pembinaan. Nah, kemudian ini berkembang menjadi kegiatan yang sekarang kita sebut sebagai supervisi pendidikan, yang kategorinya adalah ilmiah. Kenapa ilmiah? Karena paling tidak memenuhi 3 persyaratan. Yang mana persyaratan itu yang pertama sistematik, yang kedua objektif, dan yang ketiga adalah alat yang digunakan. Ada instrumen khusus sebagai alat pencatat atau pendeteksinya. Jadi, tidak hanya sekadar melakukan tanpa persiapan untuk melanjutkan dalam bentuk pembinaan. Artinya di sini, dengan menggunakan pencatatan atau menggunakan instrumen tertentu, ada catatan-catatan khusus yang disediakan, yang telah disiapkan untuk melakukan tindak lanjut dari kegiatan yang dilaksanakan saat itu. Artinya, di kemudian hari memang diharapkan terjadi perubahan, diharapkan terjadinya pembinaan, terjadinya perbaikan dari orang-orang disupervisi oleh si supervisor tadi. Nah, siapa yang disupervisi? Ini melekat pada konsep supervisi itu sendiri. Dari banyak sumber, kalau Anda coba googling juga atau Anda
coba cari di berbagai jurnal, berbagai buku-buku pendidikan terkait dengan supervisi pendidikan. Ini bisa manifestasikan pada suatu konsep yang sama. Supervisi sebuah proses usaha, suatu usaha yang tujuannya untuk menstimulasi, melakukan koordinasi, melakukan pembimbingan secara kontinu atau secara terus-menerus terhadap pertumbuhan. Pertumbuhan siapa? Pertumbuhan para guru, semua guru-guru yang ada di sekolah, baik sifatnya individual, kolektif maupun sifatnya berkelompok. Agar apa? Agar lebih mengerti, agar mereka lebih paham, agar menjadi lebih efektif dalam mewujudkan keseluruhan fungsi-fungsi pembelajaran yang ada di sekolah. Jadi, memang niat dari kegiatan supervisi ini luar biasa. Tujuan utamanya adalah untuk melakukan pembinaan dan membantu guru mengembangkan diri agar tampil menjadi manusia-manusia yang luar biasa untuk mendidik atau melakukan atau mewujudkan tugas mereka dalam fungsi-fungsi pembelajaran yang mereka laksanakan setiap harinya. Pendapat Bachen dan Brackney yang menyatakan bahwa kegiatan supervisi itu sebagai satu teknik layanan yang tujuan utamanya adalah untuk mempelajari sekaligus untuk memperbaiki bersama-sama dengan berbagai faktor-faktor yang ada yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak dalam proses pembelajaran. Berarti, fokus utamanya adalah proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Tujuan bisa dilihat bagaimana setiap orang-orang yang ada di sekolah, khususnya guru, secara bersama-sama untuk memperbaiki berbagai macam faktor yang turut mempengaruhi proses pembelajaran tersebut. Jadi, intinya sama. Proses menjadi sebuah teknik layanan untuk membantu dalam rangka untuk memperbaiki. Memperbaiki berarti ada proses pembinaan. Makanya ada instrumen khusus pada proses pencatatan dari awal, proses berjalan, perbaikan dan tindak lanjut. Jadi, kegiatannya tidak sama lagi dengan kegiatan yang mungkin pada saat tradisional dulu, pada saat histori muncul. Kegiatan supervisi di awal yang lebih dikenal dengan istilah inspeksi, mengawasi, dan mencoba untuk mencari-cari berbagai macam kesalahan. Ada indikasi seperti itu. Tapi sekarang tidak, karena tujuan utamanya adalah membimbing semua terangkai dalam prospek untuk melihat, mempelajari semua proses itu diikuti dengan kajian-kajian empirik. Apa tujuan dari supervisi pendidikan? Tujuannya jelas adalah untuk memberikan pelayanan, memberikan layanan, memberikan bantuan. Jadi, memberikan layanan sekaligus bantuan untuk meningkatkan kapasitas, untuk meningkatkan kualitas, meningkatkan kemampuan guru mengajar di sekolah atau di kelas. Jadi, fokus utamanya memang kepada guru, perbaikan layanan, perbaikan kemampuan, perbaikan kapasitas, kualitas guru dalam proses pembelajaran di kelas. Domain salah satu yang menjadi sasaran menurut beberapa pakar terkait dengan supervisi pendidikan adalah 1. Untuk mengembangkan kurikulum yang sedang dilaksanakan di sekolah. Yang kedua, mencoba meningkatkan berbagai macam proses pembelajaran yang ada di sekolah. Yang ketiga, mengembangkan seluruh staf yang ada di sekolah. Staf yang dimaksud di sini adalah ya guru, mereka yang bertugas sebagai ujung tombaknya pembelajaran yang ada di kelas. Jadi, dengan mengindikasikan bahwa guru adalah
manusia yang memiliki kelemahan dan keterbatasan, maka guru berhak mendapatkan layanan untuk dibantu untuk proses mengembangkan kemampuan dan skill mengajar di kelas sehingga dampaknya menjadi luar biasa baik untuk proses dan untuk peserta didik. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip dari supervisi pendidikan. Banyak sekali prinsip yang mesti dipenuhi di dalam setiap kegiatan supervisi pendidikan yang ada di sekolah. Di antaranya, beberapa pendapat para ahli mengatakan bahwa ada 4 prinsip utama. Yang pertama, prinsip saintifik atau ilmiah, artinya sangat-sangat realistik, sangat empirik. Datanya berdasarkan data-data sebenarnya, sangat ilmiah sebenarnya. Artinya, persoalan-persoalan yang dikaji, yang akan dibantu, yang akan dianalisis bersama-sama dalam rangka membantu guru meningkatkan, memperbaiki kualitas kehidupannya, kualitas atau kemampuan skillnya dalam proses pembelajaran di sekolah itu memang didesain, dibina berdasarkan fakta-fakta lapangan. Prinsip yang kedua, prinsip demokratis. Prinsip demokratis dalam pengertian bahwa itu adalah kegiatan supervisi dilakukan kepada semua orang yang sifatnya sama, karena setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan layanan serupa. Artinya, mereka diberikan hak untuk menerima atau justru kadang-kadang bisa menolak ketika diberikan bantuan untuk diberikan layanan kegiatan supervisi. Tapi haknya menjadi sama. Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan layanan yang sama, sangat-sangat terbuka. Jadi, kegiatannya pun dilakukan untuk saling take and give. Artinya, mereka-mereka yang diberikan layanan itu tahu sejak awal bahwa ini adalah sebuah desain layanan untuk membantu mereka memperbaiki proses memperbaiki diri dan kemampuan dalam kaitannya dengan kemampuan mengajar. Hal-hal yang terkait dengan proses pembelajaran di kelas. Sehingga dengan proses sadar itu, kegiatan ini dilakukan dengan prinsip ketiga yang namanya prinsip kerjasama. Ya, kerjasama sekolah, supervisor, dan mereka-mereka yang disupervisi. Jadi ada skala, ada prioritas, ada kondisi di mana semuanya bekerja secara bersama-sama. Kenapa? Karena baik supervisor tidak akan bisa bekerja sendiri tanpa diketahui, tanpa kesadaran dari mereka-mereka yang disupervisi, dari orang-orang yang akan kita beri layanan. Mereka harus diterima secara terbuka, harus welcome, bahwa mereka ingin memperbaiki diri, memang ingin dibantu, rela terbuka untuk dibantu melalui berbagai proses yang dipandang oleh sekolah, yang dipandang oleh supervisor sebagai solusi-solusi yang harus dilaksanakan. Misalnya, terkait dengan kualitas pembelajaran, kualitas cara mengajar atau skill mengajar. Jadi, kalau mereka tidak welcome, mereka tidak sadar bahwa mereka perlu perbaikan dalam proses ini. Misalnya ada solusi melalui pelatihan apa, mereka tidak akan mau melakukannya. Jadi menjadi sangat percuma. Kegiatan layanan ini diberikan ketika mereka yang disupervisi tidak dengan sadar, tidak welcome, tidak terbuka untuk memperbaiki. Prinsip yang keempat yaitu prinsip konstruktif. Dalam rangka membangun maksudnya, dan prinsip kreatif dalam penyelenggaraan meng-create segala sesuatu menjadi lebih baik. Jadi ini postur atau
kondisi kemampuan yang notabelnya tercatat sebagai konteks yang biasa, sekarang berubah menjadi luar biasa. Yang tidak mampu, bagaimana sekarang menjadi mampu. Yang tidak mengerti, sekarang menjadi mengerti. Jadi, prinsip keempat itu adalah prinsip konstruktif dan kreatif, membangun dan membuat segala sesuatu menjadi lebih baik, mengkliat segala sesuatu dari yang tiada menjadi ada, yang semula hanya 3 menjadi 4. Dalam rangka membina dan membuat segala sesuatu yang dimiliki guru, persoalan-persoalan yang dimiliki oleh guru teratasi sehingga mereka terampil menjadi pendidik-pendidik yang lebih diterima oleh peserta didik di sekolah. Sehingga tujuan dari proses pembelajaran pun lebih mudah, lebih gampang untuk dicapai. Konstruktif berarti prinsipnya mengarah pada perbaikan. Realistis berarti sesuai dengan keadaan, benar-benar ada atau tidak dibuat-buat, atau tidak terlalu idealistik. Sehingga memang ada proses bersama dalam rangka memperbaiki segala sesuatu berdasarkan kondisi-kondisi real yang ada di lapangan. Ada juga istilah prinsip positif, seperti prinsip progresif, itu maju selangkah demi selangkah dengan mantap. Artinya ada perbaikan demi perbaikan, level to level. Jadi, guru-guru yang diberikan layanan supervisi, mereka tidak berada di satu titik yang sama, tapi ada perbaikan demi perbaikan, meski tidak berubah secara drastis, tetapi ada peningkatan dari satu titik, dari satu langkah ke langkah berikutnya. Itu namanya prinsip progresif. Jadi, jangan sampai bermain atau melangkah di tempat sehingga tidak ada kemajuan sama sekali. Ada juga yang menyebutnya dengan prinsip inovatif. Inovatif berarti mengupayakan adanya pembaharuan, adanya inovasi, dan hal-hal baru dalam kegiatan proses supervisi. Ya, pembaharuan dari prosesnya, pembaharuan dari skill yang barangkali di alam atau diterima oleh si guru dalam bentuk layanan kegiatan supervisi pendidikan. Ada juga prinsip aman. Aman dalam pengertian menimbulkan perasaan aman bagi siapa? Bagi kedua belah pihak sebenarnya. Baik bagi supervisor, baik bagi guru yang dilayani. Ada lagi prinsip reflektif. Nah, reflektif apalagi? Ini adalah prinsip untuk memberikan kesempatan pada supervisor dan yang disupervisi. Artinya, kedua belah pihak untuk melakukan evaluasi terhadap diri mereka masing-masing atau terhadap diri sendiri. Si supervisor melakukan evaluasi diri dan orang yang disupervisi juga begitu, sehingga ada konsep merefleksi dua-duanya untuk melihat ke dalam diri masing-masing bahwa potensi mereka sebagai atau fungsi mereka di kedua titik yang berbeda memang dalam rangka saling memberikan bantuan atau layanan untuk proses pembelajaran atau pendidikan. Nah, yang lucu ada istilah prinsip negatif, tapi ini harus menjadi pertimbangan khususnya bagi supervisor. Kenapa? Karena ini memberikan dampak bagi orang-orang yang disupervisi atau proses atau kegiatan supervisi itu sendiri. Beberapa prinsip negatif ini harus dihindari. Misalnya gini, supervisi tidak boleh dilaksanakan secara otoriter karena ada dampak atau kebiasaan yang sulit ditolak bahwa kegiatan asal muasalnya, kegiatan supervisi tadi yang kita menyebutnya sebagai kegiatan inspeksi atau pengawasan, yang tujuan utamanya adalah untuk mencari-cari kesalahan. Nah, ini perlu dihindari dan ini disebut sebagai prinsip negatif. Jadi, tidak ada istilah otoriter dalam kegiatan supervisi.
Yang kedua adalah supervisi tidak boleh mencari-cari kesalahan. Karena tujuannya bukan untuk mencari kesalahan baru diperbaiki, tapi proses mencari data dan fakta untuk memberikan layanan ke siapapun, apakah mereka yang punya problem ataupun mereka yang tidak mempunyai problem. Tapi dalam proses pelaksanaannya, data dan fakta itu dikumpulkan bersama, khususnya si supervisor mencari data-data atau fakta-fakta yang empirik dalam rangka membantu guru-guru yang bersangkutan yang dianggap perlu atau seharusnya menerima layanan itu. Dan kegiatan supervisi juga tidak boleh dilaksanakan berdasarkan tinggi rendahnya pangkat. Jadi, bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah karena ini demokratis, semuanya mempunyai hak yang sama, mau dia pangkatnya rendah, pangkatnya tinggi, mau dia adalah guru baru atau guru lama, guru yang sudah sekian tahun, tidak ada pembatasan. Karena tujuannya adalah untuk perbaikan proses pembelajaran, perbaikan skill dan kemampuan guru. Ya guru, tidak ada guru yang bagaimana, tapi guru. Semua guru yang ada di sekolah punya hak yang sama untuk mendapatkan layanan supervisi. Begitu juga dengan beberapa prinsip negatif lainnya. Misalnya apa? Supervisi tidak boleh terlalu cepat mengharapkan hasil. Karena memang bagaimanapun kegiatan supervisi adalah kegiatan yang sifatnya terus-menerus, kontinu. Itu dilakukan terus-menerus dalam proses perbaikan. Apalagi terkait dengan skill, kemampuan guru, mustahil jika melakukan itu bisa berubah drastis bim salah bim tiba-tiba, karena dia butuh waktu yang cukup panjang. Makanya ya gak bisa main cepat, tidak bisa main sulap. Prosesnya memang panjang, makanya diperlukan instrumen khusus. Proses pencatatan sampai di mana dan bagaimana tindak lanjutnya. Seberapa lama dibutuhkan waktu, sehingga proses nantinya tahun berikutnya akan bagaimana. Apakah masih dengan orang-orang yang sama atau bagaimana, atau perlu peningkatan atau solusi lain yang seharusnya dilakukan atau bagaimana. Ini termasuk dalam prinsip-prinsip negatif yang sebenarnya harus dihindari. Supervisi juga tidak boleh lepas dari tujuan pembelajaran, karena ikhwal akhir dari kegiatan layanan ini memang diberikan untuk perbaikan tujuan layanan pembelajaran. Dan supervisi juga tidak boleh mempertinggalkan hal kecil dalam belajar guru, sehingga pada akhirnya guru bisa membelokkan maksud dari supervisi. Jadi banyak sekali kondisi-kondisi atau prinsip-prinsip negatif yang selama ini yang dilaksanakan atau dilakukan dan ini harusnya dihindari. Maka kita menyebutnya sebagai prinsip-prinsip yang negatif. Ada juga yang secara garis besar dan sampai saat ini juga dilaksanakan di sekolah. Pendapat dari Sutopo, dan ini meskipun sudah sangat lama, tapi ini masih sangat eksis dilaksanakan oleh berbagai macam kegiatan supervisi yang ada di sekolah oleh pelaku-pelaku yang kita sebut sebagai supervisor tadi. Ada lagi prinsip yang disebut dengan prinsip original, organisasional, misalnya prinsip perbaikan, ada prinsip komunikasi, ada prinsip kontinuitas, ada prinsip objektif, ya macam-macam lah namanya. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu fungsi dari supervisi pendidikan. Kita ambil salah satu foundation and dimension. Ini pendapat dari Babon yang turun-temurun dimulai dari tahun 1961, masih digunakan sampai saat ini. Ini dijadikan oleh Surigen dalam bukunya Supervision or Introduction, bahwa dijelaskan oleh Surigen ini fungsi dari supervisi pendidikan itu ada 8. Yang pertama, mengkoordinasi semua usaha yang ada di sekolah. Yang kedua,
mempromosi usaha-usaha kreatif yang ada di sekolah. Yang kelima, memberikan berbagai fasilitas termasuk penilaian yang terus-menerus dilakukan yang ada di sekolah dalam proses kegiatan supervisi. Yang keenam, menganalisis situasi belajar mengajar yang terjadi di sekolah. Yang ketujuh, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf yang ada di sekolah. Dan yang kedelapan, memberikan wawasan yang lebih luas dan terintegrasi satu sama lain. Selanjutnya, peranan dari supervisi pendidikan. Seorang supervisor itu dapat berperan sebagai koordinator. Mereka yang berperan sebagai pemimpin kelompok. Mereka juga berperan sebagai evaluator yang akan mengevaluasi berbagai kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah, termasuk mereka yang akan berperan untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan supervisi ini dari proses pencatatan melalui instrumen tadi sampai di mana kegiatan itu, keberhasilan apa yang mesti dilakukan, bagaimana tindak lanjutnya, apa solusinya, cara yang tepat, siapa yang mendampingi, teknik apa yang digunakan, dan supervisor juga bertindak sebagai konsultan. Nah, ini adalah 4 peran yang dimiliki oleh si supervisor tadi. Nah, diingatkan kembali, sebagai koordinator, mereka yang mengkoordinasi semua kegiatan. Sedangkan jika mereka sebagai pemimpin kelompok, mereka yang akan memimpin, yang akan menentukan arah dan proses perjalanan kegiatan supervisi. Sebagai konsultan, mereka sebagai tempat untuk mengkonsultasikan semua persoalan-persoalan mereka yang disupervisi. Dan evaluator, mereka yang berfungsi sebagai orang yang akan mengevaluasi seluruh atau keseluruhan proses kegiatan supervisi pendidikan yang dilaksanakan di sekolah. Objek dari supervisi pendidikan itu sendiri, menurut Olivia, bahwa sasaran atau objek dari supervisi pendidikan itu pada prinsipnya meliputi 3 domain. Yang pertama yaitu memperbaiki pengajaran. Jadi fokus utamanya memang yang diperbaiki itu adalah proses pengajaran. Melalui apa? Melalui proses perbaikan kualitas mengajar guru. 2. Pengembangan kurikulum. Karena kalau di sekolah kurikulum itu ada di kepala dan pikiran si guru. Jadi manifestasi tulisan kurikulum yang tertuang dalam secara tertulis itu ada dalam pikiran dan kepala guru yang dituangkan dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, pengembangan staf. Jadi yang dikembangkan memang adalah skill dan kemampuan orang-orang yang ada di sekolah, khususnya guru. Jadi orang-orang yang bekerja di sekolah, guru-guru yang ada di sekolah, melalui kegiatan supervisi, melalui domainnya itu lambat laun mereka akan terampil atau tampil menjadi guru-guru yang sangat luar biasa, guru-guru yang memiliki kemampuan dan skill yang mumpuni. Nah, dari beberapa objek pendapat Olivia tersebut ada, dan objek dari supervisi pendidikan itu secara umum ada 4. Yang pertama, untuk pembinaan kurikulum. Yang kedua, perbaikan proses pembelajaran. Yang ketiga, perubahan staf. Dan yang keempat,